Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bahas bahwa kita harus menjaga diri, membatasi diri, dan puasa mengarahkan ke situ. Ini masih umum sifatnya. Kemudian kita muhasabah. Ihtisaban. Bahwa apa yang kita lakukan selama ini harus menjadi sumber untuk kita memperbaiki diri. Kalau hidup ini kita umpamakan seperti perumpamaan sholat dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi kalau kita perumpamakan hidup ini seperti perjalanan malam dari satu masjid ke masjid yang lain. Perjalanan dari masjid ke masjid ini hidup kita. Kita menemukan hubungan yang intensif bahwa kita diperjalankan dari satu kesujudan ke kesujudan yang lain. Antara ini yang harus kita isi. Kehidupan kita dari satu sholat ke sholat yang lain. Terus menerus. Sehingga kita berorientasi pada sholat. Dan di luar itu adalah mengabdi pada sholat. Karena itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita pakai ukuran itu, kita balik ukurannya, maka kalau kita tidak bisa mengurai fahsya wal munkar kita, maka sholat kita turun nilainya. Kalau pakai hadis, yang pertama kali diperiksa adalah sholatnya. Karena sholat menjadi kunci orang menghindari fahsya, keburukan-keburukan di dalam diri, dan mungkar. Kejahatan-kejahatan di lingkungan. Kalau kita pakai ukuran itu, maka kita bisa mengukur. Apakah setelah sholat keburukan-keburukan kita berkurang? Kenapa sholat menjadi alat ukur untuk bisa mengurangi kejahatan? Fahsya wal munkar. Karena sholat menghubungkan kita dengan sumber utama kita. Quran disebut bahwa kalau kamu lupa pada Allah, Allah akan membuat kamu lupa pada dirimu. Artinya kita lupa siapa kita, untuk apa kita ada di dunia, dari mana kita, akan kemana kita. Dan orang yang lupa diri sama dengan dalam tanda petik gila. Dalam pengertian manapun, orang yang lupa dirinya siapa adalah orang gila. Maka banyak yang kita alami sekarang orang gila. Mau diakui enggak, ketika kita lupa siapa kita, dari mana kita, akan kemana kita, maka kita telah menjadi orang gila. Dan itu artinya kita terputus dari Allah. Jadi kita hanya tahu diri kita ketika kita terhubung dengan Allah. Sholat itu punya pengertian keterhubungan. Silah itu salah satu pengertiannya koneksi, hubungan. Nah, ketika Anda terkoneksi dengan Allah, Anda dzikir, mengenang Allah, karena kita dari awal sudah disumpah, diambil kesaksian, maka Anda tidak mungkin berbuat sesuatu yang fahsya, keburukan-keburukan dari maupun kemungkaran. Karena Anda merasa bahwa Anda akan selalu dilihat oleh Allah. Kalau itu, kita akan masuk ke makna puasa. La'alakum tattaqun. Supaya kamu punya kesempatan untuk menjadi bertakwa. Salah satu pengertian takwa adalah kehati-hatian, kewaspadaan terhadap apapun dari dalam diri maupun dari luar diri. Kita tidak bisa percaya pada diri kita sendiri. Kita hanya percaya pada Allah. Saya seringkali bertanya kepada teman-teman, siapa yang paling percaya pada manusia? Malaikat skeptis. Percaya juga enggak, tidak percaya juga enggak. Iblis jelas enggak percaya pada manusia.
Dendam dia pada manusia. Karena itu malaikat ketika bertanya, ya Allah, kenapa kamu turunkan orang yang akan saling membunuh satu sama lain? Artinya akan saling berkonflik terus-menerus. Jawaban Allah, aku lebih tahu daripada kamu. Artinya yang percaya mutlak itu hanya Allah. Maka yang harus kita percaya hanya Allah. Kita nggak boleh percaya pada diri sendiri. Seperti malaikat juga nggak percaya, skeptis pada kita. Kita harus skeptis pada diri kita sendiri. Supaya kita hanya percaya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.